Kali ini kita akan berdoa berdasarkan tuntunan dari Mazmur pasal 51. Mazmur yang digubah oleh Daud dan yang mengungkapkan penyesalan serta pertobatan dirinya di hadapan Tuhan karena perbuatan dosa yang telah ia lakukan. Di dalam pertobatan tersebut, sebagaimana yang ditulis di ayat 3-4, ayat 8, 12, 14, dan 17, Daud memuji Tuhan karena 3 kebaikan Allah yang ia alami. Ketiga kebaikan Allah yang patut dipuji tersebut adalah: yang pertama, sebab Allah berkenan menghapus pelanggaran umat-Nya. Di dalam pertobatannya, Daud memohon agar Tuhan menghapus pelanggaran yang telah ia lakukan. Hal itu ditulis di ayat 3-4. Di ayat 3 ia berkata seperti berikut: "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar." Kasih setia dan rahmat Tuhan yang sangat besar, sehingga ia bersedia mengampuni segala dosa-dosa kita, patutlah dipuji. Hanya dengan demikian barulah kita dapat menyongsong masa depan tanpa lagi dibebani oleh masa lalu kita. Yang kedua, sebab Allah berkenan mengajarkan hikmat kepada umat-Nya. Daud menyadari bahwa dengan menegur dirinya atas dosa yang telah ia lakukan, sesungguhnya Tuhan sedang mengajarkan hikmat kepada Daud. Hal tersebut ia tulis di ayat 8 sebagai berikut: "Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku." Tuntunan Tuhan dalam hikmat-Nya yang membawa Daud keluar dari jalan yang sesat tersebut patutlah dipuji, sebab sesungguhnya kita sangat memerlukan tuntunannya. Yang ketiga, sebab Allah berkenan membaharui hati umat-Nya. Bukan saja Tuhan bersedia mengampuni dosa Daud, Ia juga bersedia membaharui batin dari Daud dan memenuhinya dengan sukacita yang berlimpah. Hal tersebut diutarakan Daud di ayat 12, 14, dan 17. Di ayat 12 ia menulis seperti demikian: "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Memang pengampunan yang Tuhan berikan memulihkan sukacita dalam hati kita. Oleh sebab itu, Tuhan sungguh patut dipuji. Mari dengan meyakini rahmat Tuhan yang besar, sehingga Ia berkenan menghapus pelanggaran kita, mengajarkan hikmat-Nya kepada kita, dan membaharui hati kita, kita datang menghadap tahtanya dengan membawa puji-pujian kepadanya. Mari kita menyerahkan beban dan harapan kita kepadanya melalui doa. Tuhan Yesus limpah dengan anugerah, sehingga doa yang kita panjatkan di dalam nama-Nya tidak akan sia-sia. Mazmur pasal 51 ayat 3-4, ayat 8, 12, 14, dan 17. "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu."
Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Kami memuji Engkau ya Tuhan, karena sesungguhnya kasih setiamu sangat besar. Di dalam kasih setiamu itu Engkau mengasihani kami. Karena sesungguhnya kami jauh dari sempurna, penuh dengan kekurangan. Oh Tuhan, rahmat-Mu itu yang memberi pengharapan kepada kami. Karena Tuhan di dalam belas kasihan dan rahmat-Mu, kami dapat melihat ada pengharapan yang baru untuk masa depan kami. Rahmat-Mu menghapus masa lampau dan membentangkan masa depan yang baru. Oh Tuhan yang penuh dengan rahmat, yang limpah dengan kasih setia dan belas kasihan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan masa depan kami. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hari esok kami. Tuhan yang penuh dengan rahmat, dengar doa dan permohonan kami. Dengar permohonan umat-Mu ya Tuhan. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan belas kasihan dan rahmat itu. Mari kita berdoa. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Tuhan, kami memuji Engkau, karena rahmat-Mu begitu besar, anugerah-Mu begitu limpah, sehingga di dalam rahmat dan belas kasihan-Mu, Engkau bersedia menghapus dosa-dosa kami. Dalam belas kasihan-Mu dan rahmat serta anugerah-Mu, Engkau rela mengorbankan diri-Mu sampai mati di kayu salib. Dengan demikian Engkau menebus kami dari kegelapan dosa dan menyediakan pengharapan yang baru bagi kami. Kami sadar Tuhan betapa kami sungguh berdosa di hadapan-Mu, penuh dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan. Tuhan Yesus, baharui hidup kami. Tuhan Yesus, ampuni kami. Tuhan Yesus, pulihkan hidup kami. Baharuilah hidup kami ya Tuhan. Baharuilah hidup kami. Saudara-saudari, dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, mari kita mohon agar Tuhan Yesus mengampuni kita atas semua dosa dan kesalahan kita. Mari kita merendahkan diri di hadapan-Nya.
Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Tuhan, kami bersyukur, karena dalam rahmat dan belas kasihan-Mu, Engkau bersedia mengajar hikmat kepada kami, menuntun kami di jalan yang benar supaya kami tidak mengambil jalan yang salah. Karena sesungguhnya jalan-jalan-Mu adalah jalan kehidupan. Dengan demikian kami dibebaskan dari kebinasaan. Tuhan yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan, tuntunlah hidup kami. Bawalah kami di jalan yang berkenan kepadamu, sehingga hidup kami menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Tuhan Yesus, tuntun hidup kami. Tuntunlah hidup kami ya Gembala yang baik. Tuntunlah hidup kami. Saudara-saudari, mari kita memohon agar Tuhan Yesus menuntun hidup kita sesuai dengan jalan dan kebenarannya. Mari kita berdoa. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Tuhan Yesus, Engkau berkenan membaharui hidup kami. Karena Engkau sendiri yang berkata, walaupun dosa kami merah seperti kirmisi, Engkau bersedia menjadikannya putih seperti salju. Walaupun dosa kami merah seperti kesumba, Engkau bersedia menjadikannya putih seperti bulu domba. Sejauh timur dari barat demikian Engkau menjauhkan kami di semua kesalahan kami. Tuhan Yesus yang penuh dengan anugerah, baharui hidup kami, pulihkan hidup kami. Dalam kasih-Mu kami berlindung, dalam kasih-Mu kami berteduh, karena sesungguhnya dikala semua sekitar kami tidak dapat diandalkan, kasih setia-Mu tetap untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, lindungilah kami dalam kasih-Mu. Lindungilah kami. Saudara-saudari, mari kita mohon perlindungan Tuhan bagi hidup kita, melewati hari-hari yang telah kita jalani dan menyongsong masa depan yang ada di depan kita. Mari kita mohon perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa.
Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kami memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau bersedia memenuhi hati kami dengan sukacita. Melewati 1 tahun yang hampir segera berakhir, kalau kami menoleh ke belakang, sungguh kami menyadari kami perlu rahmat-Mu. Kalau kami menatap ke depan, dengan melihat keindahan janji dan kesetiaan-Mu, kami dapat bersuka cita karena di dalam Engkau ada pengharapan. Tuhan Yesus, dalam pengharapan kepada-Mu, kami menyerahkan semua beban dan harapan dalam hati kami. Tuhan, dengar doa kami. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Tuhan Yesus, kami memuji-muji Engkau karena Engkau limpah dengan kemurahan. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Kemurahan-Mu tak terukur dan tak terbilang. Sungguh besar kemurahan-Mu bagi kami ya Tuhan, limpah dalam hidup ini. Oleh karena itu dengan percaya kepada kemurahan-Mu, kami menyerahkan hidup ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan, sebagaimana Engkau telah menolong kami sepanjang tahun yang hampir berakhir, kami menyerahkan diri kami dalam tangan Tuhan dengan memohon berkat Tuhan untuk hari-hari yang ada depan kami. Tanpa pertolongan dan berkat-Mu, kami tidak akan dapat melewatinya dengan sukacita. Tetapi karena Engkau dalam berkat dan penyertaan-Mu, kami dapat bersukacita. Tuhan Yesus, berkatilah kami. Saudara-saudari, Tuhan Yesus sumber segala berkat. Mari kita mohon agar Dia memberkati rumah tangga kita, pekerjaan, usaha, keuangan atau studi kita, kesehatan kita, dan memberkati orang-orang yang kita ingin doakan secara pribadi. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena rahmat-Mu begitu besar, kasih setia-Mu berlimpah-limpah, belas kasihan-Mu tidak berkesudahan. Di dalam rahmat belas kasihan-Mu, Engkau menghapus pelanggaran kami, menuntun kami dalam hikmat-Mu, dan membaharui batin kami. Sehingga dengan demikian, kami dapat menyelesaikan tahun ini dalam syukur kepada Tuhan, karena semua kesalahan kami telah Engkau hapuskan. Dengan demikian kami dapat memandang masa depan dengan yakin akan hari-hari yang baru yang Tuhan telah sediakan. Sungguh besar rahmat-Mu bagi kami ya Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, karena sesungguhnya kami tidak layak mengalami semuanya itu. Oleh karena anugerah-Mu yang besar, di dalam kasih Engkau telah rela berkorban bagi kami, menyediakan masa depan dan hari esok yang tidak akan mengecewakan. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan jalan yang telah kami lewati sepanjang tahun ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, memohon tuntunan Tuhan untuk hari depan kami. Kami percayakan masa depan ini dalam tangan Tuhan. Dengan percaya tangan Tuhan tetap memegang hidup kami. Dalam penyertaan-Mu kami akan mengalami sukacita dan damai yang berlimpah-limpah. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Melewati 1 tahun yang hampir berakhir, kami menyerahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Tuhan, tolong negeri kami. Pulihkan Indonesia, limpahkan belas kasihan-Mu atas negeri kami, sehingga bangsa kami dapat mengenal bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan dan keselamatan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan masa depan negeri ini dalam tangan Tuhan. Peliharalah negeri kami dengan belas kasihan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami berdoa Tuhan berkati pemerintah kami dengan hikmat dari tempat yang maha tinggi. Takut akan Tuhan menyertai para pemimpin negeri ini, mulai dari yang di atas sampai yang di bawah, sehingga mereka dapat melakukan tugas dan kewajiban mereka sebagai seorang pemimpin sebagaimana seharusnya. Pakailah gereja-Mu ya Tuhan, menjadi saksi-Mu dimanapun Engkau menempatkan umat-Mu, sehingga melalui kehidupan kami, terang kebenaran-Mu, terang kasih-Mu bercahaya di tengah kegelapan, sehingga banyak orang akan melihat dan mengenal bahwa di dalam Engkau ada pengharapan, bahwa di dalam Engkau ada keselamatan, karena sesungguhnya Engkau lah satu-satunya jalan keselamatan yang benar. Tuhan Yesus, kami berdoa memberkati aparat keamanan TNI Polri dalam melakukan tugas mereka berjaga-jaga atas negeri ini, membawa ketertiban atas negeri ini. Tuhan, tolong mereka dalam melakukan tugas dan kewajiban mereka. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami menyerahkan hari-hari yang telah kami lewati ke dalam tangan Tuhan, dan kami menyerahkan masa depan yang kami akan lewati ke dalam tangan Tuhan. Ke dalam tuntunan dan penyertaan-Mu, kami menyerahkan hidup ini. Di dalam nama, di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin.